Halo Sarah, sahabat Suara. Selamat datang di YouTube channelnya Suara, Suara and Tarot with Suara Your Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sarah, di subscribe biar kita ada pertukaran energi. Dengan support kamu, Suara akan semakin bersemangat pastinya untuk membacakan kamu. Oke, hari ini kita akan baca-baca tentang tema apa, Sora? Ya, dukungan kamu berarti, terima kasih. Temanya hari ini adalah kamu pemegang kunci di hatinya. Waduh, kamu ternyata kamu satu-satunya yang memegang kunci di hatinya dia. Wow, hebat sekali kamu ya. Oke, kita akan mau lihat bagaimana kisah kalian. Ya, semoga pembacaan hari ini bisa berguna untuk kamu dan pastinya hal-hal positif akan terjadi selama pembacaan ini. Yuk, kita akan memulai dulu pembacaannya. Kamu satu-satunya pemegang kunci di hatinya. Oke. Kamu kuncen hatinya ya. Oke, juru kunci di hatinya tuh kamu. Kita mau lihat dulu siapa ke orang ini, cerita kalian dan sebagainya. Yang pertama, siapa ke orang ini? Orang ini adalah seseorang yang cenderung sering sendirian. Ada dari mereka yang sulit untuk didekati, ya, menjaga jarak, ya. Bisa beberapa dari mereka terkesan kayak agak ya sedikit bisa terkesan sedikit sombong gitu ya. Karena dia biasanya apa-apa tuh selalu sendirian, ya. Dan orangnya banyak dari mereka yang agak pendiam, menjaga jarak, ya. Kalau Sora lihat di sini, banyak mereka yang bekerja itu adalah bekerja secara mandiri, kerja sendiri. Dia punya usaha sendiri, atau kalau meskipun dia ada kerjaan kerja sama orang lain atau bekerja, dia sudah bekerja di institusi yang cukup bagus ya. Institusinya tuh udah besar ya, perusahaannya udah cukup bagus. Ada beberapa di sini yang bekerja menjadi pegawai pemerintahan ya. Golongannya PNS lah ya. Itu ada yang beberapa Sora lihat. Yang berikutnya. Ya. Kalau yang Sora lihat, orangnya ini adalah orang yang pelan-pelan ya. Majunya itu step by step banget ya. Jadi dia itu orangnya kalau ada progres itu memang baby step. Orangnya nggak bisa diburu-buru karena dirinya yang cenderung menjaga jarak, hati-hati gitu ya. Kadang-kadang jadinya susah untuk kamu memahami dan mengenali dia, butuh untuk lebih banyak menggali karena dia kadang-kadang sangat pasif dan diem. Sehingga kalau yang Sora lihat, dia mempercayai bahwa segala sesuatu tuh proses. Dan proses itu mesti hati-hati. Sora akan tetap men-spoiler ya, bahwa ini orangnya bisa saja yang lagi sama kamu, belum ketemu, nanti kamu akan ketemu sama dia, atau yang sudah berlalu, disesuaikan lagi. Kalau nonton jangan di-skip, di awal sudah Sora berikan thumbnail penjelasannya. Yang berikutnya. Oke. Kalau Sora lihat di sini, ya, ada beberapa mereka yang orangnya agak suka nervous ya, gampang untuk gugup ya. Dan kalau yang Sora lihat di sini, ada orang yang bisa bernegosiasi dengan baik ya. Kalau pekerjaannya juga bisa saja berhubungan dengan negosiasi. Nah, artinya ini juga banyak percakapan sama kamu. Nah, kalau Sora lihat di sini ada beberapa yang kamu kenal sama dia melalui online ya. Banyak percakapan melalui online dulu mungkin, atau banyak ngobrol dari telepon-teleponan ya. Atau kamu dikenalinnya ya dari mulut ke mulut ya. Mungkin ada teman kamu yang kayak teman kamu, saudara kamu yang mau kenalin kamu sama orang ini ya. Dan di sini ya ada yang kalau Sora lihat energinya adalah divine feminine. Ya, jadi energi Sora tidak ngomongin gender, ini adalah ngomongin energi. Ya, ada yang divine feminine ya. Jadi mungkin agak lembut ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orangnya ini memang penuh dengan misterius. Jadi mungkin kamu banyak yang sulit menebak apa yang sebenarnya dia mau, sikap dia seperti apa, orangnya tertutup gitu ya, banyak menyimpan rahasia, sulit untuk terbuka gitu ya, kalau yang Sora lihat. Tapi ini juga mengindikasikan bahwa orangnya bisa saja orangnya cerdas, orang yang pintar, dia suka baca, dia punya banyak pengetahuan, banyak mungkin yang bekerja dalam bidang pendidikan juga, atau memang lagi mau berencana melakukan belajar lagi gitu ya, pendidikan lagi. Oke, kita mau lihat sekarang situasi hubungan kamu sama orang ini. Nah, kalau Sora lihat di sini, orang ini bisa saja ada sikap yang tiba-tiba sedang menarik diri sama kamu. Ya, ada side, tiba-tiba dia kok menarik diri dari kamu.
ya. Kalau Saudara di sini ada yang tiba-tiba menarik diri dari kamu, ya. Dan sehingga kamu agak-agak kaget gitu ya. Kenapa tiba-tiba dia menarik diri dari kamu? Kita coba lihat ya. Ada kendala apa kira-kira yang membuat dia menarik diri dari kamu? Yang pertama, ada divine masculine. Wow, ada energi dari sun. Wow, 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 wow. Dan di sini ada energi dari snowflake. Oke. Kalau yang Sora lihat di sini, ya, ada kemungkinan kehadiran divine masculine lain. Ya, artinya ada saja kemungkinan kehadiran orang ketiga yang sangat kuat di sini. Kalau yang Sora lihat adanya kehadiran orang ketiga yang jadi masalah kalian, atau di sini ada dari mereka yang sangat sedang berfokus terhadap pekerjaannya. Ya. Jadi seperti ada diri dia itu tidak bisa menghandle stres yang terlalu banyak pada saat yang bersamaan. Jadi banyak dari mereka yang sedang perlu untuk menyendiri, ya, karena sedang fokus sama kerjaan. Ya, jadi kayak banyak energinya dia fokuskan kepada kerjaan karena benar-benar dia itu pingin berhasil dan pingin sukses. Ya, jadi sign energi orang ketiga ada kendala tentang sibuk pekerjaan. Ada energi pasangan. Ini semakin menguatkan. Ya, ini womannya ada 2 di sini. Ini semakin menguatkan energi adanya orang ketiga. Ya, yang dimana mungkin dia sedang kewalahan karena di sini adanya duality, hati yang bercabang, dimana dia bingung harus menghandle yang mana atau harus memilih yang mana. Ya, kan? Solusinya apa? Ya. Solusinya apa? Jadi orang ini menarik diri begitu saja karena bisa saja karena dia masih belum tahu solusi apa yang mau dia pilih di antara yang mau jadi pasangan dia buat seterusnya. Artinya benar ya, yang tadi Sora udah bilang. Di sini ada energi dari orang ketiga atau situasi yang mana membuat dia harus memilih. Itu adalah salah satu alasan dia menghilang kalau yang Sora lihat di sini. Namun, ya, apa sih sebenarnya yang dia rasakan sampai dia merasa kok kamu adalah cuman satu-satunya penguasa kunci di hatinya itu? Kenapa? Apa yang dia rasakan? Di sini, ya, dia itu merasa bahwa dia itu harus benar-benar fokus pada akhirnya memilih kepada siapa yang bisa dia andalkan atau kepada siapa yang bisa dia fokuskan. Siapa yang terbaik gitu loh. Fokus itu pada harusnya dia berpikir dengan seksama kepada siapa harus dia memilih, ya. Nah, sekarang kita mau coba lihat di sini, Sora akan pakai significator. Kamu adalah pemegang kunci di hatinya. Kenapa sih kamu jadi pemegang kunci di hatinya? Kita akan coba lihat. Ya, ini pakai significator, kita akan coba lihat kenapa kamu menjadi pemegang kunci di hatinya. Clover. Three. Saudara keluarkan dulu ya semua ya. Fish. Wow. Ship. Garden. Lady. Stork. Yang mana ya? Hop. Book. Oh. Oke, kartunya positif semua nih, hampir netral positif semua. Sora akan coba jelasin. Ya, kenapa kamu menjadi kunci yang memegang di hatinya? Ya, yang pertama, dia itu merasa, ya, kamu adalah sebagian besar dari sebuah pembawa keberuntungan untuk dia, semacam lucky charm untuk dirinya. Ya, kuncinya ada di sana. Kamu adalah seseorang yang membawa keberuntungan buat dia. Ya, memang ada energi beberapa orang yang positif sehingga membawa energi keberuntungan. Di sini juga semakin terasa kuat kamu yang memegang kunci hatinya, karena di sini adanya sebuah keterikatan.
keterikatan koneksi secara jiwa atau koneksi secara spiritual. Kalau kita sudah ngomongin koneksi secara jiwa dan spiritual, itu biasanya mendalam. Ya. Dan kalau Sora lihat di sini, di antara banyaknya opsi, ya, kamu adalah menjadi satu-satunya yang terunik. Ya. Kamu yang tidak pernah mengekang dia, kamu yang berusaha tidak mengatur dia, mengerti jiwa dia yang bebas, gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Dan salah satunya adalah juga di sini kelihatan bahwa dari histori, dari perjalanan panjang apa yang sudah berlalu di antara kalian, ya, track historinya, dia bisa melihat gitu loh, bahwa dalam gelombang kehidupan naik surutnya kondisi dia, kamu terbukti bisa menemani dia dalam pasang surut kehidupannya dia. Ya. Dan setiap kali adanya pertemuan sama dia gitu ya, antara kamu sama dia, pertemuan secara nyata, secara koneksi, itu dia bisa merasakan ada perasaan kebahagiaan, ada perasaan kesenangan. Ya. Jadi pertemuan dengan kamu itu adalah sesuatu yang membuat dia teringat selalu tentang kamu. Ada kenangan-kenangan yang mendalam di sana. Ya. Dan dia juga tahu, ya, kamu adalah seseorang yang memang ada menjadi kunci di hatinya dia. Karena dia juga tahu, ya, bahwa kamu adalah seseorang yang bisa diandalkan dalam sebuah perencanaan. Ketika ngomongin masa depan, ketika ngomongin perencanaan dalam banyak faktor, ya. Jadi gini, orang ini tuh nggak cuman memakai perasaan ketika dia menilai diri kamu. Dia juga melihat itu dengan logika, punya penilaian, punya analisa. Jadi terlepas dari masalah perasaan pun, dia bisa melihat secara penilaian dia, gitu loh ya. Kamu adalah yang terbaik, gitu loh, ya. Kalau yang Sora lihat di sini, ikatan secara jiwa kalian itu memang sudah ditakdirkan dalam tanda kutip oleh semesta. Memang kalian haruslah ada di dalam sebuah takdir untuk dipertemukan oleh semesta ini, ya. Kalau yang Sora lihat, dan dia juga tahu untuk jangka panjang kamu adalah seseorang yang tadi Sora udah bilang, buat masa depan dari segala segi kamu adalah yang terbaik dari penilaiannya dia, gitu loh. Itu yang Sora lihat ya. Jadi kunci yang kamu pegang itu adalah ngomongin soal analisa, bukan cuma pakai hati, analisa juga pakai pemikiran. Ya. Kalau yang Sora lihat di sini, meskipun orang ini masih menutup dirinya, ya, dia tidak bisa membohongi kalau kamu menguasai hatinya dan pikirannya. Kita mau coba lihat lagi ya, lebih lanjut kenapa kamu penguasa di hatinya dia. Ya. Kenapa kamu menjadi penguasa di hatinya dia? Dia menyadari bahwa ikatan di antara kalian itu adalah ada masalah di antara kalian adalah kesalahan dari dia. Dia yang mungkin tidak bisa memberikan kamu komitmen secara nyata. Dia yang mungkin sebenarnya belum ready gitu loh ya. Tapi dia itu ada perasaan takut kehilangan gitu loh. Karena dia tahu kalau sudah kehilangan kamu gak akan balik lagi gitu loh. Ya. Dan dia berharap kamu mau lebih sabar sama kondisinya dia, gitu loh. Kalau yang Sora lihat di sini, ya, orang ini itu memang mengalami sebuah ketakutan, keraguan, ya, gitu loh. Karena memang dia menyadari bahwa dia yang salah telah membagi hati dan konsentrasinya, apalagi untuk masalah pekerjaan, ya. Ada yang sedang dia kejar. Kalau karir ada yang sedang dia kejar. Dan dia itu nggak bisa kehilangan kamu. Kalau Sora lihat, banyak dari mereka yang mengalami hidup dia itu nggak baik-baik aja gitu loh. Hidup dia itu nggak baik-baik aja setelah tidak ada kamu. Gitu. Hidupnya dia itu malah jadi kayak, apa ya Sora bilangnya ya, hidup itu tuh malah jadi ruwet gitu loh. Kalau pas nggak ada kamu gitu loh. Dan dia takut banget sama yang namanya penolakan. Dia sekarang mau balik tapi takut kamu tolak karena dia tahu dia sudah nyakitin kamu. Dan dia tidak bisa berhenti mikirin kamu. Ya, jadi ternyata kenapa kamu jadi pemegang kunci, dia bingung juga kok udah jauh, udah aku yang motong, tapi kok aku nggak bisa lupain kamu.
Terus dia pingin balik soon, gitu loh. Pingin balik soon, cuma dia merasa dia harus mempersiapkan dirinya dia kalau dia mau balik ke kamu lagi. Dia harus fokus, gitu loh. Dan dia merasa bahwa sekarang dia belum siap. Masih ada yang dia kejar. Tuh kan? Ada perasaan bersalah karena memperlakukan kamu dengan tidak baik. Ya. Jadi kalau Sora dilihat di sini, ada yang mengalami bahwa apa ya Sora bilangnya ya? Karena hidupnya dia itu gak baik-baik aja, gitu loh ya. Setelah kehilangan kamu, dia mulai menyadari bahwa mungkin saja ini adalah karma setelah menyakiti kamu dan kehilangan kamu. Karma itu nggak harus langsung dia yang disakitin juga gitu ya, nggak kayak gitu caranya. Tapi apa yang dia alami bisa saja sesuatu yang mendalam, ya. Dan di sini dia tuh bingung. Semakin dia berusaha melupakan kamu, semakin hati dia tuh narik banget ke kamu. Jadi dia tahu hati dia itu cuma dikuasainnya sama kamu, gitu loh. Kamu tuh ada kontrol di sini sih. Si orang ini dikuasain banyak sama kamu. Tapi dia juga punya banyak ketakutan memulai inisiasi komunikasi lagi sama kamu, ya. Dia takut kamu masih marah, nolak dia, gitu loh ya. Dan kalau kamu banyak yang di sini melihat angel numbers, itu adalah bagaimana cara dia mengomunikasikan sama kamu. Jadi gini, tarikan magnet yang sudah dari koneksi jiwa itu tidak bisa dibohongi ternyata, ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Jadi kalau dia nggak ketemu kamu lagi, gitu loh. Paling nggak ketemu dulu, gitu ya. Dia akan getting lost. Dia akan nggak tahu, dia akan hilang arah, dia akan kebingungan, gitu loh ya. Karena memang kamu yang sudah kontrol, kamu juga yang harus kalau mau udahan pun harus kamu yang kayak oke, melepaskan dia pergi. Ikatan perasaannya harus di let go gitu. Dia masih berharap kamu menunggu dia. Dia menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Dan dia rindu keberadaan kamu. Jadi kalau Sora lihat di sini, kamu tuh yang dia cuma tahu adalah kamu tidak dia gini. Aduh, Sora sambil channeling jadi kata-katanya koneksi. Jadi gini, yang dia cuma tahu adalah kamu tidak akan selamanya keluar dalam hidup dia. Dia tahu bahwa pada akhirnya kamu akan kembali sama dia akan kembali sama kamu. Intinya gitu, ya. Karena dia merasa ini hanyalah masalah waktu dan masalah kesempatan. Kamu akan kembali. Hati nurani dia tidak bisa dibohongi. Atau dia yang kepingin balik sama kamu, ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, orang ini sekarang sedang dalam perjalanan jiwanya sendiri untuk mempersiapkan diri untuk siap ketemu sama kamu, ya. Kesiapan secara mental ini yang sedang dia bangun ya, gitu loh. Jadi kalau Sora lihat akan ada pertemuan untuk membicarakan apa yang harusnya dilakukan, ya. Tapi kalau yang Sora lihat di sini, salah satunya dia pingin dulu kondisi kerjaan dia juga bagus, ya. Kalau Sora lihat di sini masih banyak pertemuan yang akan terjadi di antara kalian, ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, ini kartunya hampir positif semua ya sebenarnya gitu. Dia hanya tidak tahu bahwa secara nggak langsung jalan hidupnya dia itu banyak yang dipengaruhi sama energi dari kamu, gitu loh. Rezeki dia, jalan peruntungannya dia itu banyak dipengaruhi sama kamu, gitu. Itu mulai dia rasakan. Jadi hatinya yang kalau nggak bisa terbuka, hatinya nggak bisa narik energi positif, gimana hidup mau lebih baik, gitu loh. Karena dia menghindari argumentasi. Dia menghindari argumentasi. Karena dia tahu masih ada banyak kemarahan di dalam diri kamu atau mungkin di dalam dirinya dia. Ya. Dan dia masih karena dia tahu bisa saja melakukan kesalahan yang sama dan sama lagi. Jadi ini ya hati-hati ya. Ada beberapa yang jadinya toksik ya. Jadi gini, kayak tahu negatif tapi dia juga nggak bisa lepas gitu loh. Karena selalu ada magnet dari kamu yang narik lagi dan narik lagi. Ya. Ada chemistry yang besar di antara. Jadi gini, perasaan dia tuh buat kamu tuh ekstrim. Ada yang meluap-luap, ada yang nggak terkontrol. Dia memang agak susah kontrol perasaan ya orangnya ya. Apalagi ke kamu gitu loh. Gitu. Jadi Kak Sora gimana ke depannya di antara kalian? Oke, kita coba lihat ya. Apa yang akan terjadi ke depannya di antara kalian. Ada yang terputus, side lagi. Mais. Lily.
Hubungan ini memang harus dengan jelas diselesaikan, tidak boleh terpotong begitu saja. Ya. Kalau tidak, ini hanya akan meninggalkan stres dan trauma yang mendalam bagi keduanya, kamu dan dia. Tapi kamu tinggal menunggu saja, Rider. Sora lihat di sini potensinya memang mungkin bisa saja berakhir ya. Kalau Sora lihat di sini untuk menyudahi yang kesetresan yang ada, gitu. Tapi yang bisa Sora lihat adalah kamu tunggu. Ya, kalau Sora bilang kamu cukup menunggu. Kenapa? Karena dia akan datang. Ini hitungannya mingguan. Gitu loh. Ketulusan kamu, energi dari kamu akan menarik kembali. Gitu loh. Jadi nanti akan ada kesempatan untuk kalian menyudahi ini dengan, ya akan ada rasa sakit tapi lebih nggak menggantung. Kalau sekarang kan kayak gantung ya. Terlepas dari, oke Sora, emangnya dia masih mau nggak sama kamu? Kalau Sora lihat di sini masih mau, dia masih akan menawarkan hubungan, masih akan nawarin hubungan sama kamu, gitu loh. Datang lagi gitu. Tapi dari kamunya yang Sora lihat udah kayak, aduh Sora stres sudah deh, aku mau udahan aja. Aku udah mau menyudahi hubungan yang toksik inilah, ibaratnya seperti itu. Tapi kalau dari dia masih mau, masih berharap kamu mau maafin dia, gitu loh. Masih kepingin kamu tuh nggak keluar dalam hidupnya dia lah. Tapi kalau Sora bilang di sini, kamu keren loh, kamu yang punya power dalam hubungan ini untuk nentuin mau lanjut apa enggak, tuh kan? Kamu adalah selalu seseorang buat dia. Kamu di sini yang punya power ya. Sora lihat di sini kamu punya power untuk mengontrol hubungan ini lanjut apa enggak, gitu loh. Karena kamu yang nanti kalau dia balik, kamu yang akan mutusin. Ya. Kamu yang bisa memutuskan hubungan ini disudahi atau tidak. Kamu yang bisa memutus jalinan spiritualitinya juga dari kamu. Iya berantakan. Kira-kira gitu sih kalau dari Sora. Sora bilang, tuh kan. Dia akan datang dengan berharap ada jalan lain di antara kalian. Tapi kalau Sora lihat kamu yang mikir-mikir banget. Kamu yang sangat mikir-mikir. Ya. Ini kalaupun mau disudahi memang harus memutus tali karma ya. Ada waktu yang tepat. Ya. Jadi kalau Sora bilang, kamu mau balik atau enggak sama dia, tali karma harus diputus, kamu yang punya kontrol. Putus tali karmanya. Aduh, banyak cara, Sora bisa ngejelasinnya 3 jam nanti. Berjam-jam kalau untuk memutus tali karma. Silakan Google, cari di YouTube, ada banyak memutus tali karma. Ya, itu kalau dari Sora. Tapi kalau Sora lihat, dia akan datang dalam hitungan mingguan. Menawarkan hatinya kembali. Kalau kamu merasa kamu sudah capek dan lelah, kamu berhak kok untuk memotong tali karma ini biar udahan. Tapi kalau ditanya, kamu masih menguasai hatinya, masih. Hatinya tidak bisa dibohongi, dia selalu menginginkan kamu. Mikirin kamu balik gitu loh, tarikan magnetnya itu ada kuat. Kita mau lihat astrologinya. Scorpio, Sagittarius, Taurus, Capricorn, Gemini, Scorpio. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke. J, P, H, U, B, H lagi, T, Z, V, D, G, S, J lagi, R. Dicek nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini ya Sahara ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apapun pesan dari Sora, lanjut atau enggak, ikatan karma yang buruk harus diselesaikan atau diputus. Ya, kalau memang kamu nggak bisa, ya carilah orang yang memang berkompeten atau mampu untuk mengarahkan kamu. Tapi Sora yakin kok dengan energi yang benar bisa memutus tali karma yang buruk. Oke, kalau ingin personal reading atau yang pingin personal reading, yang pingin sumbangan untuk Sora mengembangkan YouTube channel, silakan linknya ada di bawah. Untuk sumbangan cukup 10.000 aja. Terima kasih Sarah, sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always, bye bye.